Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah ala nikmatillah la haula wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah, khususnya keluarga besar SD Muhammadiyah 8 Sutorjo Surabaya. Selamat bertemu dengan kajian sore ini. Saya diminta tema bagaimana kalau Ramadan kita ini Ramadan terakhir. Nah, kalau ini Ramadan terakhir, taruhlah itu seperti orang sakit, ibu-ibu, bapak-bapak yang sakit ini sudah tidak bisa ditolong lagi. Tolong dia dirawat sebaik mungkin, karena beberapa hari dia mau meninggal dunia. Wah, itu pasti keluarganya menangis, apapun, seakan-akan kalau dia bisa diajak ngomong, kau minta apa? Ini permintaanmu yang hari-hari akhir ini, begitu kan? Kau mau makan apa? Yang selama ini dilarang, hari ini akan aku sediakan makanan-makanan kesukaanmu. Kau masih punya cita-cita apa? Begitu. Pasti semuanya akan dituruti keinginan-keinginan si sakit itu. Ataupun juga orang yang besok mau dihukum mati, begitu kan? Nah, sehari ini manfaatkan. Kau minta apa? Nah, begitu kan? Wah, pasti pingin ketemu ini, pingin ketemu itu, makan ini dan makan itu, begitu kan ya. Sama andaikan bulan hari ini, Ramadan ini adalah Ramadanmu yang terakhir. Apa kira-kira yang bisa kita lakukan? Oh, tentu kita akan melakukan Ramadan ini dengan jihad, bihalqah jihad. Jihad yang sesungguh-sungguhnya. Jihad itu adalah keseriusan. Jihad itu adalah kesungguhan. Jihad itu kata orang Jawa itu temenan. Dia lakukan sepenuh hati. Ya kan, mungkin sholatnya yang biasanya lubang-lubang, sholatnya akan penuh. Yang biasanya sholatnya tidak sepenuhnya 5 kali itu berjamaah, dia akan jamaah. Yang sholatnya biasanya sunnah itu hanya ba'dal maghrib dan isya, wah ini qoblal dohor, ba'da dohor, ya tentu saja ba'dal maghrib, ba'dal isya, dan qoblal subuh, yakni sunnah fajar itu. Yang biasanya tahajudnya itu bolong-bolong, wah ini tahajud bisa sepertiga malam yang terakhir mulai jam 1 lebih 20 menit atau setengah 2 itu. Pasti akan serius itu. Kalau Ramadan dilakukan, ya Ramadannya itu secara physically maupun secara rohania akan dilakukan sebaik-baiknya. Secara fisik, wah dia akan puasa dengan baik. Ya kan, dia tidak akan makan makanan yang bisa menyebabkan dia nanti akan sakit. Kalau saya ketika berbuka sampai sekarang saya hindari minum es. Sudah berkali-kali kalau saya minum es pasti saya terus flu, pasti saya terus pilek. Kata dokter THT, ya Pak Sultan, karena kondisi Ramadan itu kondisi kita lagi menurun, stamina kita lagi menurun. Nah, minuman dingin itu juga menurunkan stamina, maka disitulah sampean tidak kuat ketika minum minuman yang sangat dingin itu. Jadi saya hindari sudah. Tidak mengapalah, saya bisa selamat, tidak sakit. Nanti kalau saya flu, wah, disangkanya keluarga saya kena Omikron atau yang lain. Nah, menjadi tidak nyaman nanti di dalam keluarga. Pasti akan kita jaga kesehatan kita. Makan pun juga tidak terlalu pedas. Nanti kalau terlalu pedas, diare, wah, bisa jadi berabe kita. Puasa-puasa diare, bisa tidak kuat, bisa terjadi hidrasi, kekurangan cairan, nah, bisa fatal nantinya. Nah, oleh sebab itu serius kita lakukan puasa kita. Juga seperti kata mubalik kita, rubba shaimin laisa lahu min siyamihi ilal ju' wal atos. Banyak orang yang berpuasa, tapi puasanya
tidak mendapatkan apa-apa, hanya lapar dan dahaga. Karena perilakunya tidak ditata, tidak dikontrol, tidak dipantau. Ramadan saja masih cerita-cerita hoax, Ramadan saja di WA-nya masih mengumpat, masih mendiskreditkan orang, begitu kan? Ramadan saja masih nge-share hal-hal yang tidak bagus-bagus, begitu kan? Nah, sehingga menjadikan kita lantas jadi nyinyir dan lain sebagainya. Nah, itu banyak orang yang berpuasa itu hanya menahan lapar dan dahaga, tetapi perilakunya tidak dijaga. Atau juga rubba qaimin laisa lahu min qiyamihi ila syahr. Banyak orang yang berqiyamul lail, tapi qiyamul lailnya itu hanya mendapatkan kepayahan saja, hanya dapat capeknya saja. Rukuk sujudnya tidak tumaknina, berdirinya pun juga tidak tumaknina. Mestinya puasa ini adalah memperbaiki ibadah kita. Nah, oh iya, biasanya saya kalau tidak Ramadan ya qiyamul lail kita itu hanya witiran saja 3 rakaat atau 2 sama 3 saja. Lah ini saya penuh pun saya harus memperhatikan yang tumaknina dong. Ya kan? Doa-doa saya juga harus kita lantunkan yang lebih khusyuk, lebih tawadu. Karena apa? Karena Ramadan ini adalah merupakan bulan-bulan Romat itu sinar yang panas. Seperti kita dijemur dalam rangka kita di training di sini untuk diperbaiki perilaku-perilaku kita, fisik-fisik kita, kecerdasan-kecerdasan spiritual kita. Nah, Ramadan kita manfaatkan adalah bulan untuk kita berbagi. Teman-teman yang berada di luar negeri, para mahasiswa-mahasiswa itu, kalau sudah di Jazirah Arabian tadi, Yordan tadi, Mesir, itu jadi rebutan agar mau berbuka di rumahnya para agina-agina itu. Wah, macam-macam mereka masakan-masakan Indonesia supaya tertarik. Nah, mereka ingin sekali Ramadan ini menjadi bulan untuk melatih kita beramal. Nah, kita pun juga begitu. Kita usahakan tiap hari kita melakukan, tidak hanya melatih. Kalau ini sudah Ramadan kita, ya harus kita lakukan yang terbaik, amalan-amalan kita, supaya Ramadan ini mempunyai nilai dibandingkan dengan Ramadan sebelumnya. Karena ini adalah Ramadan yang terbaik, gitu kan. Kalau ada ilustrasi yang menyatakan wa'mal lil akhiratika ka'annaka tamudu ghadan, kalau tidak salah. Berbuatlah untuk akhiratmu yang terbaik karena esok kau akan mati. Nah, apa itu? Orang larinya kan hanya ke ibadah saja. Tidak. Kalau hanya ke ibadah saja, mungkin juga bisa kita mati. Sebab ada cerita real ini, ada orang yang sudah sumpek, istrinya sudah pamitan pulang ke orang tuanya, jangan diganggu lagi. Dia sudah suntuk dengan suaminya yang tidak dapat pekerjaan, suaminya yang lontang-lantung, ngelamar ke sini ke sana juga nggak dapat, mungkin karena COVID itu, begitu kan. Nah, lantas juga suaminya ini bingung lihat anaknya ini kuliah juga tidak masuk-masuk, begitu. Ketika ditanya, kenapa kamu tidak kuliah? Lah ya, aku bagaimana kuliah, kan semester yang lalu ayah kan belum bayar, apalagi semester ini, begitu. Wah, tambah sumpek ayahnya ini. Dia sudah seakan-akan hidup ini sudah tidak berguna ini kan ya. Istri dengan anaknya yang kecil juga sudah meninggalkan dia, anaknya yang kuliah dia tidak bisa membayar, dia nggak ada pekerjaan, dilihat di kulkas itu juga kosong, tidak ada makanan, begitu kan. Nah, dia terus ada keinginan dia untuk bunuh diri. Sesampai itu, ini orang yang sudah terakhir dia tidak bisa berikhtiar.
Padahal mestinya dia harus berikhtiar di situ. Tapi masih ada baiknya orang ini. Nah, ketika itu dia sebelum subuh itu dia nggak bisa tidur itu. Dia ada temannya, dia bilang, kalau aku nanti mati, rumah ini tolong kamu jual. Ya uangnya itu ya bagikanlah untuk istri saya dan anak-anak saya, bayarkanlah untuk anak-anak saya yang kuliahnya belum selesai ini. Terus yang lain uang ini berikanlah kepada masjid itu. Saya ingin beramal lah nanti di akhir hayat saya ini untuk ke masjid. Nah, setelah sholat subuh dia ini berdoa nggak bisa cepet dia. Berdoanya lama, menangis sekali, ya Allah, masa saya hidup saya ini setragis ini, begitu kan. Nah, menangis panjang. Nah, rupanya jamaah-jamaah itu ya tertegun, orang ini nggak pernah ke masjid sekali, kok lama dia berdoanya begitu. Ya mungkin marbot, mungkin takmir itu terheran-heran melihat dia itu. Dengan dilihat dengan tatapan mata yang kosong itu, dia pulang. Lah dia pulang itu di rumah sudah ada temannya yang menunggu. Temannya yang menunggu itu lama nggak ketemu. Kamu Janur Gunung ya? Kok bisa beribadah lama? Mimpi apa kamu ini? Waduh, ini ngerusak acara orang ini begitu. Teman akrabnya dia gitu kan? Ya buyanya digojlok macam-macam. Yang namanya teman akrab itu kan seakan-akan tidak ada pemisah begitu kan? Yang tahu rahasianya kedua orang ini kan? Kamu itu ngapain ini datang pagi-pagi? Kamu jangan suudon, aku datang ini akan memberi rezeki kepada kamu begitu. Rezeki apa? Anak nggak butuh. Jangan ngomong nggak butuh ya. Kamu ini masih hidup ditunggu istrimu, anak-anakmu loh ya. Anak-anakmu yang masih kuliah, anak-anakmu yang masih kecil butuh susu apa begitu. Seakan-akan dia tuh jingkat begitu. Terkaget dia. Sadar Lia, kalau mati terus anak-anakku, terus bagaimana mereka itu? Apa istriku juga nggak ada, meskipun nggak ada, dia itu sayang sama kamu, dia hanya mantel saja sama kamu, sewot marah saja. Jangan dibilang ya kalau perempuan punya anak terus melarikan diri itu karena nggak sayang supaya kamu itu berpikir tidak sempit begitu. Wah seakan-akan dia mendapat pencerahan. Lantas tertarik, pekerjaan apa ini? Pekerjaan harganya sekian. Kalau kamu bisa selesaikan dalam tempo yang cepat, dua minggu lah paling tidak. Kemurahan, kalau bisa besar begitu itu ya aku mau loh. Kamu itu tapi besar, tapi kamu tidak bisa hanya 2 minggu, paling nggak seminggu sudah selesai. Oke, aku lakukan seminggu katanya dia. Nah, dia bersyukur kepada Allah, ya Allah, kalau begitu saya tidak jadi bunuh diri nih ya Allah. Ini uang ini bisa untuk menghidupi istriku, menghidupi anak-anakku yang kecil butuh susu ini, ya Allah, sudah cukup untuk bayar kuliah, sudah cukup ya Allah. Dan nanti kalau untuk beramal pun tidak cukup, saya nggak jadi mati ya Allah. Nah, seperti itulah pemirsa sekalian. Jadi marilah kita hidup ini jangan gampang putus asa. Kita hidup ini marilah kita ikhtiar yang maksimal. Di saat-saat Ramadan inilah mestinya membuka wawasan kita untuk berikhtiar. Apa sih yang masih belum bisa kita lakukan? Di samping kita sudah mendekat kepada Allah, mari kita berikhtiar. Ikhtiarnya yang terakhir tadi itu loh, mau memberikan rumah kepada kemaslahatan, itu kan yang namanya muksinin itu kan. Orang muksinin itu adalah orang yang berbuat baik, yang maksimal. Nah, kalau cita-cita kita ini belum tercapai, kita sudah berdoa, kita sudah meminta, kita sudah ikhtiar, mungkin muksinin kita yang kurang. Karena innallaha lama al muksinin, sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang berbuat baik. Lalu sebab itu, masih 3 hari kita buka almari kita, masih ada pakaian-pakaian yang bagus-baguskah yang masih layak pakai untuk kita bagi? Masihkah ada sisa-sisa makanan yang itu sudah tidak perlu kita makan, masih kita bagi? Masihkah ada tabungan-tabungan kita? Kalau kita ambil sebagian, bahkan kalau boleh separuh barangkali, untuk kita bagikan. Supaya apa? Supaya betul-betul Ramadan kita itu benar-benar adalah taqabbalallahu minna wa minkum. Semoga Allah menerima siam kita, puasa kita,
qiyamul kita, tadarus kita, dan amal-amal soleh, uluran-uluran tangan kita kepada saudara-saudara kita yang butuh kita santuni, yang butuh kita peduli, yang butuh kita bantu itu. Sehingga patut kita berdoa, ya Allah, taqabbalallahu minna wa minkum, maka kita yang mendengar taqabbal ya karim, semoga seluruh ibadah kita, baik ibadah khusus yang ibadah kepada Allah, hablum minallah, maupun beribadah sesama manusia, hablum minannas. Insya Allah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.